Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satarine Sri Chaitanya Manobhisam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuddha Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tamvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Satanvitam Cha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Bhavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Krishna Nityanandam Aham Nami Satanandam Karamparam Harinama Pradam Devam Avaduta Siromani Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktatam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrevyam Sri Jagannathaya Te Namah Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gopulaksavami Sanam Govinda Gopika Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananalila Maya Vigrahaya Yamabadibhyo Chari Sundaraya Tasmin Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Selamat pagi teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan topik yang tadi malam, yaitu sloka ketiga dari Siksa Setaka. Ya. Trina dapi sunicena tarariwasa isna amanina bantarma danina kitanya hari sadahari. Jadi kalau kita ingin supaya bisa terus menerus mengucapkan nama suci, kitanya sadahari, artinya terus menerus kita mengucapkan nama suci, maka syarat ini harus dipenuhi. Pertama, kita harus menjadikan diri kita lebih rendah daripada rumput di jalan, artinya menjadi rendah hati, menjadi rendah hati seperti itu. Dan yang kedua, lebih toleransi dan sebatang pohon. Jadi gangguan apapun, cacian mata apapun, halangan apapun yang kita hadapi, hendaknya kita mentolerir dengan segala cara seperti itu. Jangan pernah merasa tergoyahkan. Ya, kenapa kita tidak perlu goyah atau tidak perlu ragu? Karena kita yakin bahwa apa yang kita tempuh, apa yang kita jalani sekarang ini adalah jalan yang terbaik bagi kita untuk bisa lepas dari penderitaan material. Yang ketiga, kita hendaknya selalu memberikan penghormatan kepada semuanya tanpa membedakan sejajar atau lebih rendah, tinggi dan sebagainya seperti itu. Bahkan kepada para acarya, sadhu guru Vaishnava mengajarkan bahwa kepada semua makhluk hidup, termasuk semuanya itu harus kita hormati seperti itu. Ya. Dan kita tidak menuntut penghormatan untuk diri kita. Ya. Jadi tadi malam juga sudah dibahas bahwa Penadapi, Sunicetaro, yang dua hal ini itu dianggap hal yang bisa kita tunjukkan secara luar seperti itu. Ya. Tapi untuk untuk bisa memberikan penghormatan dan tidak menuntut penghormatan itu dianggap hal yang lebih halus gitu, ya, lebih subtle. Dan walaupun mungkin kita merunduk gitu, tapi di dalam hati kita penuh dengan rasa bangga, rasa sombong dan penghormatan kita tidak tulus seperti itu. Ya. Jadi hal ini yang harus selalu kita perhatikan, bahwa kita hendaknya selalu bisa memberikan penghormatan pada semuanya tanpa kita menuntut penghormatan bagi diri kita. Karena itu di kalangan kita sebagai penyembah, di antara para prabu memanggil satu sama lain sebagai prabu. Ya. Prabu artinya adalah Tuhan, adalah atasan begitu. Ya. Kalau di bahasa Bali halus, prabu itu artinya kan kepala. Ya.
Karena itu kita menghormati satu sama lain sebagai atasan kita, bahwa diri kita adalah pelayannya, seperti itu. Ya. Dan di kalangan Mataji memanggil Mata. Mata artinya ibu. Ya, Mataji artinya ibu yang terhormat, karena kata Ji itu adalah seperti kata penghormatan. Ya. Jadi satu sama lain saling menyapa Mataji, itu artinya oh ibu yang saya hormati. Itu sebenarnya artinya. Jadi satu sama lain saling menghormati satu sama lain. Karena itu kita harus paham arti daripada ya kata-kata yang kecil ini, ya. Apa artinya Prabu, apa artinya Mataji, seperti itu. Ya, maknanya adalah bahwa kita saling menghormati, kita menempatkan orang yang kita hormati itu sebagai yang lebih tinggi dari diri kita. Ya. Hendaknya ini menjadi sikap hidup kita, ya, bukan untuk membanggakan diri ataupun menyombongkan diri, seperti itu, ya. Nah, kita akan melanjutkan sekarang. We should most humbly pray to the Sadhu Guru and allow him to correct us. Kita hendaknya selalu ya, dengan penuh kerenahan hati, ya, berdoa kepada Sadhu Guru dan para Vaishnava dan memperkenankan beliau, mengizinkan beliau, ya, untuk memperbaiki diri kita. Ya. Discipline us so that we can start our bhajan and get love for Krishna. Ya. Supaya beliau mendisiplin diri kita, karena tanpa disiplin kita tidak akan bisa melanjutkan bhajan kita ini. Ya. Jadi ketika kita berada dalam disiplin yang tinggi seperti di angkatan baik angkatan perang, ya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, bahkan kepolisian juga, mereka selalu ada disiplin yang ketat untuk mereka ikuti. Jika tidak demikian, jika mereka melanggar disiplin itu, mereka disersi, ya, ataupun dikurung. Mereka bisa mendapatkan hukuman kurungan, tidak diberikan tugas, seperti itu. Terlebih lagi kita di kalangan penyembah, ya, karena kita ingin melayani Krishna. Bagaimana kita dapat melayani Krishna dengan baik kalau kita tidak disiplin, seperti itu. Ya, bahkan kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita. Karena itu kita hendaknya selalu memohon karunia Guru, Sadhu, Vaishnava, agar beliau penuh karunia pada kita untuk mendisiplinkan diri kita. Itu maksudnya. Jika kita sudah mulai bisa disiplin, maka ketika itulah kita mulai bisa melakukan bhajan kita untuk Sri Krishna. If one is not humble, he cannot do hari bhajan. Jika kita tidak humble, tidak rendah hati, kita tidak akan mampu melakukan hari bhajan. Ya. Orang sombong tidak akan pernah mampu melakukan hari bhajan, bahkan tidak mau mengucapkan nama suci. Apa itu? Karena menganggap apa yang ada dalam pikirannya itu adalah kebenaran sejati. Ya. Seperti Duryodhana, mana pernah dia menundukkan kepalanya kepada orang lain. Ya. Jadi itu contoh orang yang paling angkuh, paling sombong seperti itu dalam Mahabharata. Dan apa akibatnya? Dia mengalami kehancuran. Ya. Tapi para Pandawa yang selalu rendah hati, yang selalu humble, ya, selalu penurut kepada Sri Krishna, maka dia yang mendapatkan kejayaan, kan? Mereka yang mendapatkan kejayaan itu. If one become humble, the humbleness, humility should be in the heart. Jadi kerenahan hati, ketundukan hati ini hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita, so that one will always think that he is Akinchana, Dina, and very poor. Sehingga dia bisa berpikir bahwa dirinya adalah Akinchana, artinya saya tidak memiliki apapun. Segala sesuatu yang ada ini adalah milik Krishna. Apa yang bisa menjadi milik kita? Ya. Karena Krishna mengatakan aham sarvasya prabu, segala sesuatu bersumber dari diriku. Ya. Bagaimana kita dapat mengatakan itu? Hanya
klaim secara sementara aja kita menganggap diri kita memiliki istri, anak-anak, rumah, ya, kekayaan dan sebagainya. Tapi yang sesungguhnya, pemilik sesungguhnya dari segala sesuatu itu adalah Krishna. Ya. Dina artinya orang yang paling rendah, yang paling miskin seperti itu. So that one will think that he is akinchana, dina, and poor. Ya. If there is no humility, jika tidak ada kerendahan hati, tidak ada kerasa tepuk hati, ya, one cannot get the mercy of Guru and otherwise now. Jika kita tidak bersikap rendah hati, tidak tunduk hati, tidak sederhana seperti itu, maka kita sulit sekali untuk mendapatkan karunia dari Guru Sadhu Vaishnava. Apakah kita sungguh-sungguh menginginkan karunia dari Sadhu Guru Vaishnava? Ya? Wisambal, siapa yang bisa rendah hati? One who knows that he is very insignificant and the Guru is very happy. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa untuk mendapatkan karunia kita hendaknya menempatkan diri kita sebagai yang paling remeh, yang paling tidak berharga itu. Itu disebut dengan lagu. Lagu artinya yang sangat ringan. Ya. Sedangkan guru kita, beliau adalah disebut wibu, ya, artinya yang berat. Ya. Apakah berat karena timbangannya? Hah? Apakah guru rohanian itu yang berat itu berat karena timbangan? Hah? Beliau disebut berat karena pengetahuan rohaninya, ya, karena bakti yang beliau persembahkan pada guru beliau dan pada Krishna seperti itu. Ya. That person who knows the glories of a Vaishnava can be humble. Hanya penyembah ataupun seorang yang mengerti kemuliaan seorang Vaishnava, dia akan menjadi rendah hati. If one become humble, he will never think that he is unenjoyed. Ya. Kalau dia sungguh-sungguh, kalau kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang sangat rendah hati, sangat tunduk hati, ya, akincana gocara, tidak memiliki apa-apa seperti itu, ya, maka kita tidak akan pernah menjadi penikmat, itu maksudnya. Sedangkan kita di dunia material ini karena dipengaruhi oleh triguna dan indah-indah kita selalu ingin menikmati objek-objek material di dunia ini. Mata ingin melihat pemandangan yang indah ataupun wanita yang cantik ataupun pemuda yang tampan seperti itu. Telinga ingin mendengarkan lagu-lagu yang indah ataupun kalau sekarang terkenal ingin mendengarkan lagu dangdut atau lagu pop seperti itu kan, ya. Kalau kita sudah mendengarkan kita kok bosan sekali, masa itu saja gitu, itu aja diulang-ulang gitu, ya. Tapi nama suci Krishna, ya, kita sudah berapa puluh tahun kita mengucapkan mantra Hare Krishna ataupun kirtan, apakah kita pernah merasa bosan? Ya. Orang yang rendah hati, yang tunduk hati akan semakin merasakan nama suci itu semakin indah, semakin manis, ya. Tapi bagi orang yang tidak melakukan pertapaan, ya, maka dirasakan nama suci itu dirasakan pahit, ya. Jadi karena ini nama suci adalah seperti obat, ya. Ya. Ketika orang menderita sakit kuning istilahnya, ya. Ya, sakit gula, ya. Ya. Maka ya itu diistilahkan empedunya tidak bekerja dengan baik, dan ya, empedu itu sebenarnya yang menyimpan rasa pahit di dalam tubuh kita, sebenarnya juga untuk menyeimbangkan antara gula dan yang lainnya seperti itu. Ketika itu mempengaruhi seluruh badan, apapun yang, bahkan gula pun yang kita makan itu menjadi pahit seperti itu. Ya, tapi satu-satunya obat untuk menetralkan itu adalah dengan gula, ya, dengan terus minum gula seperti itu. Begitu pula bagi orang yang menderita penyakit material, keterikatan material dan ingin selalu memuaskan indria dengan kenikmatan material ini, maka nama suci dirasakan pahit. Ya, apa ini? Seperti itu.
Tapi bagi orang yang sudah mulai sembuh, jika ia terus-menerus mengucapkan nama suci mantra Hare Krishna ini, maka berangsur-angsur dia disembuhkan dan akhirnya akan betul-betul merasakan manisnya nama suci. Karena itu para Acharya mengatakan, ya, Rupa Goswami, ya, Sanatana Goswami, Haridas Thakur seperti itu. Mereka mengatakan, ketika nama suci menari di lidah saya, atau ketika dia mengucapkan atau menyanyikan nama suci, mereka ingin memiliki ribuan lidah. Seperti itu. Ya. Tidak cukup hanya dengan satu lidah saja. Ya. Ketika dia mendengarkan nama suci, merasa tidak cukup hanya memiliki 2 telinga. Mereka ingin memiliki ribuan telinga untuk bisa lebih banyak mendengarkan nama suci seperti itu. Ya, inilah orang-orang yang atau para sadhu guru Waisnava, para acarya kita yang sudah merasakan manisnya nama suci, indahnya nama suci, karena nama suci tidak berbeda dari Krishna. Seperti itu. Seorang yang rendah hati tidak pernah ingin untuk menikmati apapun dan selalu menganggap dirinya, ya, sebagai orang yang sudah melepaskan ikatan seperti itu. Karena dia tidak ingin menikmati apapun seperti itu. His heart is very simple and transparent. Jadi hati mereka ini, hati para sadhu guru Waisnava yang murni ini, hati beliau itu sudah suci, murni, dan transparan, artinya ya seperti cermin yang sudah dibersihkan seperti itu. Yeah. And he always has the service mood. Dan beliau selalu mengembangkan ya mood ataupun keinginan ya untuk melakukan pelayanan seperti itu. Those who are humble will get the mercy. Jadi mereka yang sungguh-sungguh rendah hati, penuh hati, mereka pasti akan mendapatkan karunia. But how to keep it always in with us? Dan bagaimana agar rasa penuh hati ini, rasa rendah hati ini, ya, selalu menjadi selalu tersimpan di dalam diri kita. In order to keep that kripa mercy, we have to become tolerant. Jadi untuk kita bisa menjaga, menempatkan diri kita selalu rendah hati dan penuh hati ini, maka kita harus menjadi toleransi. Ya. By humility, we shall get the mercy. Dengan kerendahan hati, dengan penuh hati, kita akan mendapatkan karunia. And by tolerance, we should maintain that mercy. Dan dengan sikap toleransi, kita mampu untuk menjaga dan menyimpan ya karunia ini ataupun sikap toleransi ini. Ya. Menjaga karunia ini. Then we can attain CD, perfection in our sadhana. Hanya dengan cara seperti ini, maka akan memungkinkan bagi kita untuk mencapai CD. CD artinya kesempurnaan dalam sadhana bakti kita ini. Ya. If you don't have humility and tolerance. Tapi sebaliknya, jika kita tidak memiliki rasa toleransi dan kerendahan hati, ya, if you look for respect from others, dan selalu kita menuntut ataupun menginginkan penghormatan dari orang lain, ya, you cannot do hari bhajan, maka pasti kita tidak akan mampu lagi untuk melaksanakan hari kita ataupun hari bhajan. If you serve absolute truth without any duplicity, jika kita melayani kebenaran mutlak kesulatan Tuhan Yang Maha Esa, Sri Gauranitai, Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi, ya, dengan sikap rendah hati, ya, tanpa kepalsuan, ya, then your mind is fixed and does not become disturbed. Maka ketika itulah pikiran kita akan sungguh-sungguh fokus, mantap, dan tidak akan pernah goyah ataupun terganggu.
Such a person are called dira or sthira, steady, fixed. Jadi penyembah yang mantap seperti itu dia disebut dira. Dira artinya orang yang tenang, ya. Steady artinya dia mantap sepenuhnya, dan dia fix artinya fokus pada Sadhu Guru Vaishnava, pada Gauranga Prabhu, Nityananda Prabhu, dan Sri Jagannath. They are always calm and quiet. Mereka selalu tenang dan tidak mau bicara kalau tidak perlu seperti itu. Ya. And will not be disturbed even if the superstition is calm. Ya. Dan tidak akan pernah merasa terganggu bahkan ketika peleburan sekalipun datang. They attain perfection in their sadhana. Ya. Para penyembah-penyembah seperti ini akan mencapai kesempurnaan di dalam praktik di dalam sadhana mereka. Ya. We must learn this from a sadhu, Vaishnava, guru. Maka kita harus mempelajari semua ini dari para sadhu, dari Vaishnava, dan dari guru-guru kita. It will be possible for us to develop these qualities if we go for sadhu sangha. Hal ini akan memungkinkan kita mengembangkan sikap ini, ya, kualitas-kualitas seperti ini, kalau kita selalu, ya, dalam sadhu sangha. Without sadhu sangha, all this impossible. Ya. Tanpa kita melakukan sadhu sangha, bergaul dengan para sadhu guru Vaishnava, maka hal-hal ini sama sekali tidak mungkin. And then how small we attain siddhi. Dan how shall we attain siddhi? Dan bagaimana kita akan, ya, memperoleh kesempurnaan di dalam, ya, sadhana dalam bhajan kita, ya, pasti tidak mungkin, kan? What benefit will one get by attaining siddhi, perfection? Now, what does it mean that someone has attained siddhi? Apa maksudnya kalau seseorang telah mencapai siddhi? Ya. Jadi kalau semua prabu, semua penyembah, ya, baik di sini maupun di seluruh Indonesia mencapai siddhi, mencapai kesempurnaan, apa yang mereka, ya, apa maksudnya, apa yang akan dicapai? What benefit will one get by attaining siddhi, perfection? Apa keuntungan apa yang akan diperoleh kalau, ya, para penyembah mencapai siddhi, mencapai kesempurnaan ini? Ya. Hari Baba, ya. Such a person will not come back here again. Jadi kalau kita sudah mencapai siddhi, mencapai kesempurnaan ini, ya, kita tidak akan pernah kembali lagi ke dunia penderitaan ini, ya, ke dunia materi ini. Foolish person always try to come to this material world. Tapi orang-orang bodoh selalu berusaha untuk, ya, terus kembali lagi ke dunia materi ini. Ya. And they suffer. Dan siapapun kembali ke dunia materi ini, ya, pasti dia akan menderita. Kenapa demikian? Ya. Kalau kita bilang semua menderita, banyak sekali orang-orang terkaya di baik di dunia maupun di Indonesia. Ya. Apakah mereka menderita? Hah? Ya, menderita, kan? Ya. Ambil contohnya di what is the city in America just burned recently? Los Angeles, ya. Hah? Los Angeles, ya. Ya. Mereka semuanya bangga sekali dengan karena itu ada tempat orang-orang yang terkaya di Amerika, ya. Dan akhirnya dalam hitungan detik mereka terbakar semuanya, satu kota habis begitu, ya. Ya. Dan untungnya juga kejadian seperti itu para penyembah memperoleh kesempatan untuk bagikan prasad. Ya. Jadi para penyembah, malah pemerintah Amerika meminta kepada para penyembah untuk menyediakan prasad di satu tempat ke tempat yang lain, di mana mereka yang sudah tidak punya tempat, tidak punya apa-apa lagi, kan mereka sulit untuk mendapatkan makan. Tapi penyembah kita, ISKCON,
membagikan pesanan kepada mereka gratis. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh bahwa orang-orang di sana dijelaskan para bintang film, orang-orang kaya, orang-orang hormat yang tinggal di sana. Jadi mereka bangga sekali. Oh, apa gunanya Tuhan? Tidak perlu ada Tuhan, tidak perlu sembahyang seperti itu. Ya. Dan di antara semua gedung-gedung rumah-rumah yang terbakar seperti itu, masjid ada yang di tengah-tengah kota itu, mereka tidak tersentuh oleh api seperti itu. Ya. Jadi inilah contoh bahwa di dunia material ini mungkin orang kaya raya, tapi dalam sedetik berikutnya mungkin dia akan kehilangan segala-galanya. Karena sudah ditentukan bahwa dunia ini apa? Jana, mertiu, jara, jadi, suka, duka. Sudah dirumuskan seperti oleh Krishna. Siapa yang lahir pasti akan meninggal. Dalam kurun waktu antara kelahiran dan saat meninggal itu ada suka, duka, laro, pati. Bahasa Bali kan gitu. Suka, duka, laro, pati. Ya, suka artinya senang, duka artinya sedih, sakit, ya. Laro artinya juga sakit kan. Akhirnya mati, death, ya, mati akhirnya seperti itu. Itulah sifat dunia materi. Jadi bagaimana kita bisa berpikir bahwa dunia ini adalah tempat untuk kita menikmati seperti itu? Kan hanya kebodohan saja, hanya ilusi, hanya hayalan. Ya. Sometimes we are humble only to get our work done. Kadang-kadang kita bersikap rendah hati untuk bagaimana pekerjaan saya bisa terselesaikan. Similarly, when we want to give respect to others, we see whether we shall get some benefit from it. Begitu pula kalau ketika kita memberikan penghormatan, kita sedang menimbang dalam pikiran kita, kalau saya menghormati orang ini, apakah saya dapat untungnya begitu? Ya. If there is some benefit, then we tell that person. Kemudian kalau kita akan mendapatkan keuntungan dari penghormatan yang kita berikan pada orang tertentu, ya, maka kemudian kita akan mengatakan, oh, you are very great, Prabhu. Ya. You are very rich, Prabhu. Ya. Oh Prabhu, oh Tuhan, anak itu begitu agung, begitu mulia, ya. Oh anak sangat kaya, oh usaha anak sukses sekali begitu. Prabhu dadah yang hilang dina kedik. But we do not get any benefit from him, then we say he is rascal. Ya. Kemudian kalau kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang kita harapkan untuk memberikan sesuatu pada kita, maka dari belakang kita mengatakan, ya, kurang ajar, awas besoknya. Ya. We are ready to display some good qualities only for our material benefit. Kita hanya siap untuk menunjukkan beberapa kualitas yang baik hanya untuk keuntungan material. Ataupun keuntungan material. Ya, ataupun kesenangan material seperti itu. There is nothing spiritual in it. Jadi dalam hal ini sama sekali tidak ada kualitas rohani sedikit pun. All our consideration depend on our own material benefit. Jadi semua pertimbangan-pertimbangan yang kita miliki untuk melakukan sesuatu itu hanya didasarkan atas seberapa besar keuntungan material yang kita dapatkan, seperti itu. Yeah. On our desire to get worship, name and fame. Dan juga atas keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan, ya, pengakuan, ya, kemasyuran, ya, dan nama baik seperti itu. Ya. We should respect to those who have given us some position. Jadi kita hanya, ya, selalu ataupun berusaha untuk memberikan penghormatan pada orang yang memberikan kita kedudukan, posisi atau jabatan seperti itu, ya. Ataupun untuk mendapatkan keuntungan material, ya. But to others we say, tapi untuk orang lain
yang tidak memberikan keuntungan materi seperti itu, kita akan mengatakan I am a sannyasi, I am brahmachari, ya. Saya sannyasi, saya brahmachari, I am the president of this month, saya adalah presiden dari temple ini dan sebagainya, ya. I need respect, saya memerlukan penghormatan ini. Is it real Vaishnavism? Apakah ini, ya, sikap Vaishnava ataupun peradaban Vaishnava yang sesungguhnya? Ya. How then can we claim that we are Vaishnava or devotees? Kalau ini yang menjadi sikap kita, ya, apapun yang kita lakukan hanya untuk keuntungan material, untuk mendapatkan posisi, ya, jabatan, nama baik, kemasyuran dan sebagainya, itu tidak sama sekali tidak ada hubungan dengan bakti. Itu maksudnya. Ya. Dan dalam keadaan seperti itu, apakah kita pantas menyebut diri kita sebagai penyembah ataupun Vaishnava? Ya. Sri Chaitanya Prabhu taught that one can be either Trinadapi Sunicca or Ahankara Vimudatma. Sri Chaitanya Prabhu telah mengajarkan bahwa seseorang, apakah dia seorang Trinadapi Sunicca ataupun Ahankara Vimudatma. Ahankara Vimudatma artinya orang yang dibingungkan oleh ego palsu. Itu Bhagavad Gita bab 3 ayat 27. These two things cannot be together. Jadi Trinadapi Sunicca dan Ahankara Vimudatma ini tidak bisa berjalan bersama karena ini bertolak belakang, ya, berlawanan sikap ini. Trinadapi Sunicca artinya kita lebih rendah dari sebatang rumput di jalan dan, ya, lebih toleransi dari sebatang pohon. Ya. Tapi Ahankara Vimudatma ini adalah sikap bangga dan sikap angkuh seperti itu. Bagaimana bisa bersama? One should always chant the holy name for the Lord's pleasure and without pride. Jadi di sini bagaimana kita mengatasi hal ini? Karena itu kita tidak terus-menerus mengucapkan nama suci dengan sikap rendah hati, dengan penuh keseriusan, ya, bukan untuk diri kita, ya, tapi untuk memuaskan Guru dan Krishna, ya. One should always chant the holy name for the pleasure, for Lord pleasure. Artinya kita hendaknya mengucapkan nama suci ini untuk kepuasan Tuhan. Karena kita mengucapkan nama suci ini sebenarnya adalah pelayanan. Kita melayani nama suci artinya kita melayani Krishna. Bagaimana kita bisa melayani Krishna tanpa perhatian, tanpa cinta kasih? Ya. Kalau kita disuruh melayani presiden dengan apa ya, dengan sikap yang tidak hormat, dengan asal-asalan begitu, apakah presiden akan senang? Ya, ya, belum selesai pelayanan kita sudah ditendang, sudah dipanggil lanjut, buang aja orang ini, seperti itu kan? Ya. Tapi betapa murah hatinya Krishna, ya, walaupun kita mengucapkan nama suci belum dengan penuh perhatian, masih beliau memberikan kesempatan pada kita untuk mengucapkan nama suci beliau. Dan nama suci itu masih mau bersama kita seperti itu, ya. Karena itu kita hendaknya mengucapkan nama suci ini untuk kepuasan beliau tanpa rasa sombong, ya. Jauhkan diri kita dari sikap sombong, sikap angkuh seperti itu, ya. Karena sikap seperti itu tidak cocok untuk pelayanan kepada Tuhan, kepada satu Guru Vaishnava. Yeah. This name teach us how to become humble bhaktas. Dan nama suci ini, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang penyembah yang rendah hati, yang penuh hati. Ya. We must become humbler than a blade of grass. Karena itu kita harus menjadi penyembah yang lebih rendah daripada sehelai rumput di jalan. Such humility is the topmost wealth in the Bhakti kingdom. Jadi sikap rendah ini atau lebih rendah daripada rumput ini adalah kekayaan yang terbesar di dalam kerajaan Bhakti ini. Jangan kita berpikir bahwa kalau kita menjadi penyembah kemudian menjadi kaya, menjadi perusahaan banyak dan sebagainya itu, menganggap kita sukses sebagai penyembah. Ya. Memang ada penyembah yang sangat kaya seperti di
Amerika, ya, Ambaris Prabu, ya, beliau adalah keluarga daripada dinasti Ford, ya. Kan kita tahu Ford itu adalah salah satu orang terkaya di Amerika, kan? Dan dia masih mewarisi kekayaan itu. Ketika dia mewarisi kekayaan itu, apakah dia gunakan untuk kepentingan dia sendiri? Dia tidak. Apapun bagian yang dia peroleh dari keuntungan dari perusahaan itu, beliau itu sepenuhnya mendedikasikan, menyumbangkan itu untuk pembangunan tempel, ya, TOPP, ya, Temple of Planetarium di Mayapur, dan beliau yang menjadi ketua pembangunan itu, ya. Dan istri beliau juga melakukan hal yang sama begitu. Apapun warisan yang beliau dapat dari keluarganya, dia gunakan sepenuhnya untuk melayani Prabhupada, untuk melayani Krishna, ya. Jadi ketika kita mampu melakukan hal seperti itu, boleh saja kita menjadi penjual yang kaya, tidak apa-apa, boleh, ya. Seperti para raja-raja di zaman kerajaan dulu, ya, di dalam Weda, Ambaris Maharaj, Yudhishthira Maharaj, ya, dan yang lain. Mereka adalah raja-raja yang kaya, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk menikmati kekayaan itu, tapi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk tetap melakukan pelayanan kepada Tuhan Sri Krishna. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa bagaimana Ambaris Maharaj, dia adalah seorang raja, tapi beliau menggunakan semua indera-inderanya untuk memuja arca terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang raja, ya, beliau melakukan arcana, ya, dengan tangannya mengepel, melakukan pelayanan, dengan kepalanya dia sujud di hadapan arca, dengan kakinya dia pergi untuk datang ke tempel. Jadi semua indera-inderanya digunakan untuk melayani arca pujaan beliau. Nah, setelah selesai arcana seperti itu, baru beliau ke istana ataupun ke kantor kerajaan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang raja seperti itu. Ya. Karena beliau sepenuhnya berserah diri pada Krishna, maka Krishna yang melindungi seluruh kerajaan itu. Ya. Kan dijelaskan, dia cari sresta. Apapun yang dilakukan oleh orang besar, maka orang kecil akan mengikutinya seperti itu. Jika sang raja sepenuhnya sadar akan Krishna dan mengajarkan semua masyarakat akan menjadi sadar akan Krishna, maka kerajaan itu dan sang raja dan penduduk sepenuhnya dilindungi oleh Sri Krishna. Dan dia memberikan Sudarsana Cakra untuk selalu berkeliling di atas kerajaan itu untuk melihat kalau ada orang jahat yang akan mengganggu itu, Sudarsana Cakra siap untuk menghabisinya seperti itu, kan. Dan kemudian ketika Durvasa Muni datang dan kemudian terjadi perselisihan dan Durvasa Muni ingin membunuh Ambaris Maharaj dengan menciptakan raksasa yang hebat, yang besar dan menakutkan seperti itu, apa yang terjadi? Maka segera Sudarsana Cakra datang dan membunuh raksasa ciptaan Durvasa Muni itu, dan akhirnya Cakra itu mengejar Durvasa Muni sehingga dia harus lari ke sana kemari sampai ke Wisnu Loka, minta perlindungan pada Tuhan Sri Wisnu. Dan Sri Wisnu mengatakan, saya tidak bisa melindungi kamu karena kamu melakukan kesalahan pada penyembahku, Ambaris Maharaj. Jika kamu datang ke sana dan mohon maaf, jika Ambaris Maharaj memaafkan dirimu, maka Sudarsana Cakra tidak akan mengancammu lagi begitu. Maka dia harus kembali lagi datang kepada Ambaris Maharaj dan mohon maaf di sana. Ya, ketika beliau dimaafkan oleh Maharaj Ambaris, maka dia juga tidak lagi dikejar oleh Sudarsana Cakra. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang real yang ada di dalam sastra, dalam Srimad Bhagavatam. Karena apapun yang dijelaskan dalam sastra, dalam Srimad Bhagavatam seperti itu adalah realitas yang terjadi di zaman masa lampau seperti itu. Untuk mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, ya, agar kita selalu mempunyai keyakinan yang kokoh pada Sadhu Guru Vaishnava dan juga kepada Krishna,
dan laksanakan pelayanan bakti dengan penuh cinta kasih. Ya, itu maksudnya. Seperti itu ya. We must become humbler than a blade of grass. Kita harusnya menjadikan diri kita lebih rendah hati dari rumput di jalan. Ya, such humility is the topmost wealth in Bhakti kingdom. Jadi sikap rendah hati itu adalah sikap kekayaan yang paling besar di kerajaan Bhakti ini. Ya, jadi contohnya bagaimana Ambarish Maharaj itu sangat humble sekali. Dan ketika Durvasa Muni sudah pergi dikejar oleh Sudarsana Cakra, beliau berdiri di tempat itu sampai ya, dan dia tidak, itu kan dijelaskan ketika puasa Ekadasi, kemudian keesokan harinya sudah hari untuk buka puasa, tapi Durvasa Muni beliau mandi ataupun pergi terlalu lama sehingga sudah melewati batas untuk berbuka puasa. Karena puasa Ekadasi itu dijelaskan bahwa kita harus berbuka puasa dengan pada saat yang tepat pula. Ya, kalau tidak demikian, dianggap bahwa puasa Ekadasi kita itu kurang sempurna, seperti itu. Jadi sudah saatnya untuk berbuka puasa, tapi Durvasa Muni belum datang juga begitu. Ini nak sengaja kali-kalihan atau begitu. Ya. Dan ketika para brahmana, para penasihat raja menyarankan agar Ambarish Maharaj meminum air putih gitu. Karena minum air putih dianggap buka puasa dan juga dianggap tidak buka puasa, seperti itu. Ya. Maka ketika dia minum air putih, datanglah Durvasa Muni itu dan memaki Ambarish Maharaj dan mengatakan, anak ini seorang raja yang tidak mengerti etika, seperti itu. Kamu sudah minum makan sebelum tamu datang, seperti itu. Menurut etika, kalau ada tamu di rumah, kita hendaknya melayani tamu terlebih dahulu, seperti itu. Ya. Dan karena itu kejadian itu kemudian, dan Ambarish Maharaj harus berdiri selama dikatakan sama 1 tahun untuk pergi dan balik lagi. Itu memerlukan waktu 1 tahun bagi waktu kita. Yang bayangkan Maharaj Ambarish begitu toleransinya, begitu tolerannya, berdiri di sana hanya menunggu kedatangan Durvasa Muni, kan? Seperti itu. Jadi itulah contoh-contoh yang waktu kita pelajari dan kita praktikkan di dalam hidup kita ini. In Kashi Varanasi, by the desire of Mahaprabhu, one Brahmana called for a sannyasi conference, and Mahaprabhu was also invited. When Mahaprabhu came there, he saw many sannyasis sitting in a pandal. Ya. Jadi ini juga cerita satu lagi bagaimana menunjukkan ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu juga memberikan contoh, bukan hanya mengajarkan saja ya ajaran ini Premadapi Sunicena Taroi Vasa Isnuna, seperti itu, tapi beliau memberikan contoh kepada kita. Ya. Jadi ketika beliau datang ke Varanasi, ya, jadi para sannyasi Mayawadi mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu karena ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu hanya berjalan-jalan di jalan dan kirtan begitu. Kadang-kadang terguling-guling di tanah, kadang-kadang ketawa dan menari dan sebagainya. Dan mereka mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu, menganggap ini hanya sannyasi muda yang sentimental gitu, ya. Dan dia membawa lelucon ke sini, ya, ya. Dan pasti lelucon mereka ataupun seperti kalau sekarang kan terkenal di Indonesia, ya, ada
stand up comedy ya. Ya. Ya, itu kan orang melucu ya, supaya untuk menghibur orang begitu. Nah itu dah ya, si Chaitanya Mahaprabhu dianggap sebagai stand up comedy istilahnya, hanya untuk lelucon supaya mereka tertawa seperti itu. Dan pemimpin mereka Prakashananda Saraswati mengatakan ya, juggler reward ini ataupun lelucon ini tidak laku di sini seperti itu. Ya. Kemudian si Chaitanya Mahaprabhu mendengar itu. Ya, oh iya, kalau saya sudah membawa barang ini di sini untuk saya jual, ya kalau tidak ada yang membeli ya saya bawa balik lagi ke rumah begitu. Lagi beliau berpikir sementara, iya, tapi daripada membawa beban berat ini, lebih baik saya jual murah saja seperti itu. Ya. Nah kemudian atas beliau memberikan inspirasi kepada seorang brahmana untuk menyusun pertemuan. Ya. Dan ketika pertemuan berlangsung, ya mereka para sannyasi Mayawadi itu dipimpin oleh Prakashananda Saraswati duduk di atas panggung yang tinggi, yang besar seperti itu, dan mereka semua duduk dengan gagah sekali. Ya. Karena mereka bangga dengan kedudukan mereka seperti itu. Tapi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu datang, ya seperti kita sekarang di sini, ya Sri Chaitanya Mahaprabhu duduk di mana para Prabu Mataji sana cuci kaki kan, ya. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu cuci kaki di sana dan dia duduk di tempat itu, karena di sana tempat sandal dan sebagainya. Ya. Dan Prakashananda Saraswati melihat dari sana. Tapi ketika dia duduk di sana, ya merendahkan diri dalam kerenahan seperti itu. Tapi di sisi lain dia memancarkan sinar yang cemerlang. Karena itu menarik perhatian dari para sannyasi Mayawadi, khususnya Prakashananda Saraswati. Kemudian mereka ini mendatangi Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mengundang beliau untuk duduk di atas panggung bersama-sama mereka. Kemudian mereka bertanya di sana, oh Mahaprabhu, kenapa Anda menyanyi dan menari di jalanan? Ya, seorang sannyasi mesti belajar sastra, belajar Vedanta Sutra seperti itu. Kenapa Anda seperti orang yang sentimentalis saja menyanyi menari di jalan seperti ini? Ini kelihatan tidak pantas bagi seorang sannyasi, dan kemungkinan karena Anda masih muda seperti ini, jangan-jangan nanti Anda jatuh seperti itu. Nah, apa yang jawaban yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu? Beliau mengatakan, oh tuan-tuan yang terhormat, ya, ketika saya menerima diksa dari guru saya dan memberikan mantra ini, ketika saya mengucapkannya, saya tidak bisa mengendalikan diri. Ya, begitu saya menyanyi, mengucapkan nama mantra ini, saya tidak bisa mengendalikan diri, dan kadang-kadang saya tertawa di luar kendali saya, kadang-kadang saya menangis dengan sedih, kadang-kadang saya berguling-guling di tanah seperti itu. Ya. Dan ketika saya bertanya lagi kepada guru saya, kenapa, apa yang terjadi? Mantra apa yang Anda berikan? Kenapa saya menjadi seperti orang gila seperti ini? Ya. Dan gurunya mengatakan, kamu ini orang bodoh, tidak pantas untuk mempelajari sastra. Ya, hanya mengucapkan nama suci ini. Dan nama suci ini adalah Krishna sendiri. Siapapun yang mengucapkan, hati dan pikirannya tersucikan, dan dia terhanyut dalam sukacita rohani, maka otomatis hal-hal ini akan terjadi seperti itu. Ya. Itulah diuraikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu kepada para sannyasi Mayawadi itu. Dan ketika mereka mendengarkan penjelasan seperti itu, maka hati dan pikiran para sannyasi Mayawadi itu, khususnya Prakashananda Saraswati, mereka berubah hatinya dan mulai mengucapkan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, seperti itu. Dan akhirnya mereka ikut dengan Mahaprabhu, kemudian kita di jalan keliling-keliling Hare Krishna dan seperti itu. Ya. Jadi itulah ya orang yang sudah disucikan hatinya, dengan mudah mereka mengikuti proses Krishna ini. This is so much prema, so much love in the holy name. Jadi di dalam nama suci ini begitu ya prema,
begitu banyak prema, begitu banyak ya cinta kasih di sana. And one will develop that prema only by chanting. Dan kita akan seseorang ataupun kita bisa mengembangkan cinta kasih rohani ini, ya, love of God ini, cinta kasih kepada Tuhan ini hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. Although Mayawadi are very proud in their learning, yeah, they do not know what Krishna Prema is. Walaupun para Mayawadi itu sangat bangga dengan pengetahuan dan pelajaran mereka, pengetahuan tentang Vedanta, Veda dan sebagainya, tapi mereka sama sekali tidak mengerti apa itu Krishna Prema. Ya. Dia Krishna Aparadi, dan mereka disebut sebagai Krishna Aparadi. Itu dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita Madhyalila bab 17 sloka 129. Offender of the lotus feet of Krishna. Jadi para Mayawadi itu dia sudah melakukan kesalahan pada kaki Tuhan Sri Krishna. So how can they get Krishna Prema, love of Krishna? Dan kalau sudah melakukan Aparadi, bagaimana mereka bisa mendapatkan cinta kasih rohani Krishna Prema itu? But Mahaprabhu is very merciful. Tapi si Chaitanya Mahaprabhu beliau sangat penuh karunia. Therefore he has shown mercy to all Prakasana Sarvati and other Mayavadi sannyasis by teaching them that if you chant Harinam, yeah, then you will get knowledge of the Vedas. Jadi beliau mengajarkan. Karena itu, ya, pada Prakasana Sarvati dan sannyasi lainnya beliau mengajarkan jika Anda mengucapkan nama suci ini, ya, mengucapkan Harinam ini, maka segala pengetahuan Veda akan Anda kuasai seperti itu. Finally, all the sannyasi become Krishna Bhakta and began to chant Harinam. Dan akhirnya, semua sannyasi Mayawadi itu menjadi penyembah dan mengucapkan mantra Hare Krishna. This happened only by Mahaprabhu's mercy. Dan ini bisa terjadi seperti itu hanya atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. In order to get Krishna Prema, we have to receive the mercy of Prema Purushottama Gauranga Mahaprabhu. Jadi dalam usaha kita ataupun cita-cita kita untuk mendapatkan Krishna Prema ini, ya, untuk kita bisa menerima karunia ini, ya, Krishna Prema ini, ya, dalam usaha kita untuk mendapatkan Krishna Prema ini, kita hendaknya menerima karunia itu dari Sri Gauranga Mahaprabhu. Beliau adalah Prema Purushottama. Beliau adalah, ya, Purusha utama, artinya Tuhan yang Purusha, artinya pengendali, penikmat, utama yang tertinggi. Ya. Dan beliau dijelaskan Prema Purushottama, artinya penikmat dan pemilik cinta kasih yang tertinggi itu. Ya. By following this sloka, Trinadapi Sunicena, we can become Krishna's own man. Jadi dengan mempelajari, menghayati dan mempraktikkan, ya, sloka ini, Trinadapi Sunicena ini, kita bisa menjadi orang ataupun kesayangan dari Sri Gauranga Mahaprabhu. Otherwise we shall remain in the clutches of Maya. Jika tidak demikian, kita akan terus berada di bawah pelukan dan cengkraman Krishna. Nah sekarang pertanyaannya, mau dicengkram, dipeluk oleh Maya ataupun disayangi oleh Chaitanya Mahaprabhu? Ayo, ragu-ragu. Mau disayang oleh Jagannatha? Iya, harus jelas, jangan ragu-ragu, ya. What does it mean to become Krishna's own man? Apa artinya untuk menjadi orang Krishna sendiri? Ya. What is the activity? Apa kegiatannya? Kita niya sadahari. Artinya kita terus-menerus mengucapkan nama suci. Krishna's own man do only Krishna Kirtan, ya, nothing else.
Jadi orang-orang yang Krishna, kesayangan Krishna, hanya melakukan ya Krishna Kirtan, ya, mengucapkan nama suci terus menerus. Tidak ada hal lain yang dilakukannya. No Maya Kirtan, no Prajalpa. Tidak melakukan Maya Kirtan, tidak melakukan Prajalpa, no village talk, ya, tidak bergosip, ya. Only Kirtanya Sadahari, hanya terus menerus melakukan Kirtan. What does the word sada mean? Apa arti kata sada? Ya, sada artinya apa? Selalu, ya, always. If we follow this loka Trenapi Sunicena, then we can always remember Lord and chant His name. Jadi kalau kita bersikap seperti ini, kita selalu bisa mengingat Tuhan dan bisa terus menerus mengucapkan nama suci-Nya. We should always chant the holy name. Karena itu kita hanya selalu mengucapkan nama suci. But if we waste our time, tapi kalau kita memboroskan waktu kita, if we speak nonsense, kalau kita hanya berbicara ngalor ngidul, ada keluar angin kau, sekaruan aku, ya. How can we say yes, I chant Krishna name? Bagaimana kita mengatakan, oh ya, saya mengucapkan nama suci Krishna seperti itu. We cannot even complete 16 round because we are not free from sick enemies. Bahkan kita tidak mampu untuk berjapa 16 putaran karena kita dikendalikan oleh 3 musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu kama, kroda, loba, moha, mada, matsaraya. Nafsu, kemarahan, loba, hayalan, kesombongan, dan iri. If at least one of these 6 enemies is present, bahkan jika satu saja di antara musuh ini hadir di dalam diri kita, we shall engage in prajalpa, maka kita akan tersangkut dalam prajalpa ataupun bicara, ya, kangin kau seperti kodok ngorek, ya. As long as we have kama, sepanjang kita masih memiliki kama, keinginan-keinginan untuk memuaskan indria-indria, dari saya material enjoyment ataupun keinginan untuk mendapatkan kenikmatan material, we cannot be Trenadapi Sunija. Pasti kita tidak akan mampu menjadi karena hati ataupun Trenadapi Sunija. Who can become Trenadapi Sunija? Siapa yang bisa menjadi Trenadapi Sunija? That person who always chanting Harinam and is attached to it Bhava can become Trenadapi Sunija. Ya. Hanya mereka yang terus-menerus mengucapkan nama suci dan terikat dengan Uripala Bhava, ya, can become Trenadapi. Dia bisa menjadi Trenadapi Sunija. Nah, apa artinya Uripala Bhava di sini? Ya, ada yang tahu? Ya, jadi kita hendaknya mengucapkan nama suci ini seperti kita dalam kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Krishna. Ya. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah, ya, walaupun dia adalah Krishna sendiri, tapi mood dan sikap beliau dan warnanya adalah Srimati Radharani. Karena itu jelasan antara Krishna, Bahir, Gaura. Ya. Jadi Krishna itu di dalam, ya, tapi Bahir hanya di luar, Gaura. Di luar warnanya adalah kuning lunas, warna Sri Chaitanya Mahaprabhu, tapi di dalamnya adalah Krishna sendiri gitu. Ya. Artinya yang lebih menonjol adalah sifat dan mood dari Srimati Radharani. Dan apa sifat dan mood dari Srimati Radharani? Dia selalu hadir dalam kerinduan dan dalam perpisahan kepada Sri Krishna. Dan mood ini ditunjukkan ketika, ya, Sri Krishna dijemput oleh Akrura untuk ke Mathura. Ketika itulah Srimati Radharani, walaupun sebelumnya juga sudah selalu menunjukkan mood seperti ini, tapi puncaknya yaitu ketika Krishna sudah meninggalkan Vrindavan. Ya. Walaupun secara filosofi juga dijelaskan bahwa Krishna tidak pernah meninggalkan
Brindawan walau hanya satu langkah pun begitu, ya, tidak pernah meninggalkan Brindawan. Apa maknanya dari hal ini? Srila Prabhupada menjelaskan bahwa ya, ketika para gopis selalu hanya berpikir tentang Krishna, menangis untuk Krishna, ya, di dalam hatinya, di dalam moodnya, dan selalu menangis dalam kerinduan seperti itu. Bahkan Srimati Radharani seperti itu, sampai pingsan seperti itu. Tapi bukan pingsan karena sakit-sakitan, ya, tapi karena mood perpisahan, dia sudah menjadi pura seperti itu, ya. Nah, padahal Krishna sudah berangkat dari Brindawan ke Mathura, tapi kenapa dikatakan bahwa Krishna tidak pernah satu langkah pun pergi dari Brindawan? Karena para penyembah di Brindawan selalu berpikir tentang Krishna, merindukan Krishna. Jadi apa pikiran ada yang di dalam hati dan sebagainya, itu hati dan pikiran mereka dalam juga Brindawan, seperti itu. Karena Krishna, ya, secara mental atau secara kesadaran diikat sepenuhnya oleh penduduk Brindawan. Mereka sudah menyimpan Krishna di dalam hatinya. Karena itu mereka sesungguhnya secara tatwa Krishna tidak pernah meninggalkan Brindawan, seperti itu. Karena bagi Krishna adalah absolut. Apakah dalam pikiran ataupun di dalam realitas itu tidak berbeda, seperti itu, ya. Jadi karena itu, ya, kita dalam mengucapkan nama suci hanya dalam mood seperti itu. Kita merindukan Krishna karena memang kita belum pernah bertemu Krishna, kan, ya. Karena itu kita hendaknya, ya, menangis dalam mengucapkan oh Krishna, oh Krishna, oh Krishna, oh saya merindukan dirimu, oh Krishna, seperti itu. Ya, itulah dalam bertapa dijelaskan di sini. Why do we have Krodha and Matsarya? Kenapa kita masih memiliki rasa marah dan iri hati? Why are there misunderstanding, quarreling, fighting? Ya. Kenapa bahkan di kalangan kita, di kalangan penyembah pun masih ada salah pengertian, ya, quarreling ataupun pertengkaran, ya, dan perkelahian. Quarreling artinya masih dalam bentuk argumen, ya, hanya dengan kata-kata, ya. Ya. Tapi kalau fighting itu sudah fisik berjalan, kan? Ya. Because we do not learn how to tolerate. Karena kita belum belajar bagaimana kita bertoleransi. Anyone will say something unpleasant to us. Kadang ada orang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita. We cannot tolerate it. Kita tidak mampu untuk mentoleransinya. If someone scold us, kalau ada orang mendampar kita, memarahi kita, we react very strongly. Kita dengan segera bereaksi, ya, dengan kuat kita bereaksi seperti itu. Suppose he has used 5 sentences, ya. Mungkin orang yang memarahi kita dengan menggunakan hanya 5 kalimat seperti itu, then we use 10 sentence, dan kemudian karena reaksi kita berlebihan dalam kemarahan seperti itu, kita balik mencaci orang itu dengan 10 kalimat seperti itu, ya. Ya. What do we gain by that? Apa yang akan kita peroleh atas hal itu? Nothing. Kita tidak mendapatkan apapun. It just a waste of time. Itu hanya memboroskan waktu belaka. Moreover, then we believe like that. Dan lebih dari itu, kita percaya dengan hal itu. The person who has scolded us remain in our mind. Dan orang yang pernah memarahi kita, mencaci kita, itu tetap tinggal di dalam pikiran kita. And Krishna is not there. Karena kita menyimpan orang yang memarahi kita dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apakah Krishna mau tinggal di sana? Ya. But if we do not have Krishna in our mind, tetapi kalau kita tidak selalu berpikir tentang Krishna, kalau kita tidak memiliki Krishna di dalam pikiran kita,
how can we chant Harinam? Bagaimana kita bisa mengucapkan nama suci and develop our relationship with Krishna, dan mengembangkan hubungan kita bersama Krishna? We have to increase our tolerance and become very sober. Kita hendaknya menjadi sangat penuh toleransi dan bersabar. Ya. We shall be able to chant Harinam. Maka dengan sikap seperti ini kita akan mampu mengucapkan nama suci. Ya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that those who want to remain in mud should learn how to tolerate, otherwise they will live. Nah, ini juga ajaran dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur yang juga pasti sangat bermanfaat bagi kita. Jadi bagi mereka, bagi Prabu dan Mataji yang tinggal di mat ataupun di ashram, harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Itu dijelaskan di sini. Ya. Jadi kalau ingin tetap tinggal di temple, di mat, ya, hendaknya belajar bagaimana kita bertoleransi. Otherwise, they will live. Tapi kalau kita tidak bisa bertoleransi, ya, pasti kita akan, ya, menjempong bebek, nyamul, ya. Kan jempong bebek artinya nyamul, kan, ya. Maka dengan mudah kita akan lari dari ashram. Aku nggak apa, saya tinggal di ashram, tidak ada yang menghargai saya. Saya sudah, ya, melakukan begitu banyak pelayanan. Kadang-kadang saya pesan gitu, ya. Ya. Ada yang pernah begitu? Ada yang melakukan pelayanan terus tidak dapat pesan? Kadang-kadang, ya. Ya. Itu tanggung jawab mediknya, ya. Karena dia sebagai presiden temple itu adalah sebagai orang tua, sebagai bapak ibu di ashram. Jadi semua penyembah yang tinggal di ashram itu adalah menjadi putra putri anak-anak Anda, ya. Dan tugas Anda adalah bagaimana menyibukkan mereka dalam pelayanan kepada Guru dan Krishna, ya. Dan juga tanggung jawab yang sama juga adalah bagaimana supaya Anda menjaga, presiden itu menjaga, manajer menjaga supaya semuanya mendapatkan bagian pesannya masing-masing, seperti itu, ya. So kan pesan itu kan milik Krishna, milik Jagana. Apa Jagana kekurangan pesan? Ya. Kalau terjadi mismanagement baru akan ada kurang pesan. Ya. Coba bayangkan, siapa yang sudah pernah ke Jagannath Puri? Belum ada penjual di sini yang pergi ke Jagannath Puri? Bukan. Ya, apakah di Jagannath Puri pernah kekurangan pesan? Ya. Ada ribuan penyembah datang setiap hari dan tidak pernah kurang pesan di sana. Ya. Karena Ibu Laksmi di sana melakukan pelayanan. Ya. Jadi kekayaan yang besar ada di sana gitu. Sehingga tidak pernah ada kurang pesan. Tidak ada yang pulang tanpa pesan di sana. Ya. Bahkan ketika perayaan ataupun peresmian tempel di Gadegiri, ya, jadi itu yang dihidangkan selain penyembah masa di tempel itu ya satu truk besar pesan dari Jagannath Puri datang untuk dibagikan di sana. Karena kebetulan juga Raja Puri juga hadir di sana sebagai tamu begitu, kan, ya. Dan juga ketika setelah Gurudev berpulang, ya, untuk hari 12 harinya seperti itu, ya, tanpa dipesan itu otomatis, karena Gurudev sudah berjanji saya akan membagikan Krishna Jagannath pesan seperti itu. Di satu truk atau dua truk besar datang pesan, ya, dan untuk dibagikan kepada semua yang ada di sana. Ya. Jadi karena itu jangan pernah kita pelit dengan pesan. Lebih baik masa lebih sedikit dan untuk bisa membagikan pada semuanya, apalagi kita bisa membagikan pada tetangga dan sebagainya, ataupun pada burung-burung dan sebagainya. Mereka pesan, karena mereka adalah
Krishna jiwa, Jagannath jiwa juga. Ya. Dan biasakan di sini juga berbagi prasadam. Ya. Seperti di tempel kami di Jakarta, itu sudah terkenal untuk membagikan prasadam. Sekarang bahkan orang-orang dari kelompok Sai Baba, orang perorangan dan sebagainya, orang-orang India di sana, kalau mereka punya ulang tahun atau apa kegiatan itu, mereka menyumbang kastam dan mereka menyuruh para imam untuk melakukan pembagian prasadam seperti itu. Sehingga ya pembagian prasadam di Jakarta itu berlangsung terus tiap Sabtu ataupun Minggu begitu, bahkan selama bulan puasa ataupun Ramadan ya mereka 1 bulan penuh mereka membagikan prasadam di sana ya. Jadi seperti itu. Jadi kita walaupun mereka dalam hidup ini belum menjadi penyembah, tapi dalam hidup berikutnya pasti mereka akan jadi penyembah. Ya. Karena perasaan itu begitu kuatnya. Ya. Jadi karena itu jangan pelit dengan pesan lagi untuk sama penyembah. Bahkan kita hendaknya membagikan pesan itu, karena pesan itu artinya karunia kan. We have to increase our tolerance and become very sober. Karena itu kita harus meningkatkan rasa toleransi kita dan menjadi sabar. We shall be able to chant Harina. Ya, maka kita akan mampu mengucapkan nama suci Krishna. Many go away unless one tolerate, one cannot become a devotee. Dan banyak kemudian penyembah-penyembah meninggalkan tempat, meninggalkan tugas, meninggalkan tempel karena mereka tidak bertoleransi seperti itu. Ya. Dan orang yang tidak toleransi tidak dapat menjadi penyembah. Taru sama sahisnurta Vaisnava karibe Basana kadadikake Kituna balibe Katile hakaruyena Kituna bolaya Sukaya baritabu Jalana magaya Mata Vaisnavakare Kituna magiba Oya cista vritikitva Saka palekaiva Sadana mala aiva Yate bate te santosa Eta acharakare Bhakti dharma posta. Taru sama sahisnuta Vaisnava karibe Batsana Tadane kake kichuna palibe. A devotee engaged in chanting holy name of the Lord should practice tolerance like of that tree. Jadi di sini diajarkan bagi penyembah yang mengucapkan mantra Hare Krishna harus menjadikan dirinya sangat toleransi seperti sebatang pohon. Even if rebuked or chastised, he should not say anything to others to retaliate. Bahkan ketika kita dipukuli, disiksa, kita hendaknya jangan membalas untuk mengutuk ataupun membalasnya seperti itu. Ya. Katileha taru yena kicuna bolaya Sukaya mari tabu jalan dan bagaya. Even if one cut a tree. Ya, seperti sekarang contohnya, bahkan ketika pohon itu dipotong, ya, ataupun even if it drying and dying, bahkan mereka kekeringan dan juga sekarat begitu hampir mati dia. It does not ask anyone for water.
Pohon itu tidak pernah teriak-teriak minta tolong pada Prabu Dharma tadi untuk menyiraminya kan? Iya. Ayat mata Vaishnava kari kicu na magiba. Ayat cita writi kimwa saka palha kaima. Thus, a Vaishnava should not ask anything from anyone else. Karena itu sebagai seorang Vaishnava jangan pernah minta apapun dari orang lain. If someone give him something without being asked, kalau ada orang memberikan sesuatu tanpa dia minta, he should accept it, maka dia harus menerimanya. But if nothing come, kalau tidak ada sesuatu pun yang datang, Vaishnava should be satisfied to eat whatever vegetable and fruit are easily available. Maka sebagai penyembah, sebagai Vaishnava, hendaknya makan apapun yang tersedia, apakah beras ataupun sayur apapun yang tersedia, itu saja dimasak dan dipersembahkan pada Krishna dan makan itu, ya, lukas lungsuran itu, ya. Sadanama laiva yata labete santosa aita acara kare bhakti dharma kosa. One should strictly follow the principle of always chanting the holy name. Karena itu kita sebagai penyembah hendaknya selalu kita mengikuti prinsip yang utama ini, yaitu untuk selalu mengucapkan nama suci Krishna. And one should be satisfied with whatever he get easily. Dan cukup berpuas hati dengan apa yang diperoleh dengan mudah. Seperti personal behavior, solidly maintain one the personal service. Dengan tingkah laku dan sikap seperti ini, dengan solid, dengan kokoh, dia dapat mempertahankan pelayanan cinta bakti rohaninya, ya. Jadi di sloka yang pertama ini dijelaskan Pelipoti engage in chanting holy name of the Lord should practice forbearance like of the tree, ya. Jadi kita sebagai penyembah hendaknya memelihara sikap toleransi seperti sebatang pohon. Even if ribu oces naik, bahkan kalau kita disiksa ataupun dihina, should not say anything to others to retaliate. Jangan mengatakan sesuatu apapun untuk membalasnya. Apakah ada contoh untuk hal ini? Is there any example for this? Tidak pernah dengar? Adidas Thakur. Iya, Adidas Thakur. Ya, ketika beliau selalu mengucapkan nama suci di jalan seperti itu. Jadi karena beliau dijelaskan lahir di keluarga muslim, tapi dia mengucapkan mantra Hare Krishna. Mantra Hare Krishna adalah mantra orang Hindu, itu maksud mereka. Jadi pemerintah lokal di sana mengadu kepada Nawab, kepada istilahnya camat ataupun perbekal, ya, atau perbekal melapor pada camat ataupun camat melapor kepada bupati seperti itu, ya. Jadi mereka melapor kepada Nawab, ya. Haridas Thakur ini dia adalah orang Muslim, tapi kenapa dia mengucapkan nama mantra orang Hindu gitu? Dia pantas untuk ditangkap dan dihukum gitu, ya. Jadi karena banyak juga orang lain memprotes seperti itu, akhirnya, ya, Haridas Thakur dipanggil dan disuruh untuk berhenti mengucapkan mantra itu gitu. Dan dia mau memberikan alasan, Tuhan di suara itu adalah satu, cuman masing-masing agama, ya, walaupun dia Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Tapi nama suci ini adalah untuk, karena Tuhan ada Tuhan bagi setiap orang, dan nama suci ini adalah nama suci Tuhan. Karena itu apa salahnya saya mengucapkan nama suci Tuhan seperti itu? Tapi mereka tidak mau menerima alasan itu, tetap saja pada pelapornya itu menyuruh Nawab menjatuhkan hukuman untuk menyeret dan memukuli Haridas Thakur di 22 pasar seperti itu, ya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk membunuh dengan siksaan itu. Tapi begitu dipukuli dengan keras seperti itu, dia hanya juga terus mengucapkan mantra Hare Krishna, Hare Krishna. Jadi kan dia terus mengucapkan nama suci Krishna. Nama suci Krishna tidak berbeda dengan Krishna. Artinya nama suci Krishna itu memeluk Haridas Thakur dan dia tidak merasakan sakit apapun.
Tapi siapa yang merasakan sakit? Chaitanya Mahaprabhu yang merasakan sakit itu. Ya. Dan dia sudah disyarat di 22 pasal. Dia juga tidak meninggal gitu. Sehingga mereka menjadi ketakutan. Kenapa Anda begitu kuat tidak mau meninggal? Jadi orang berpikir, jangan-jangan ya ini sadhu yang sesungguhnya seperti itu. Terus apa maksud Anda apa begitu? Haridas Thakur bertanya. Ya, kalau Anda tidak meninggal, maka kami akan dibunuh oleh Nawab begitu, oleh pemerintah. Maka kemudian, ya baiklah kalau begitu, kenapa kamu tidak bilang dari awal begitu? Ya baiklah sekarang saya mati gitu. Ya beliau masuk ke dalam meditasi yang dalam dan dilihat begitu, karena dia tidak bernapas lagi karena beliau meditasi di dalam. Ya, dan setelah kelihatan seperti meninggal seperti itu, dihadapkan kepada Nawab. Nah ini buktinya mereka sudah saya siksa, sudah meninggal sekarang. Ya, karena dia orang Hindu, tidak pantas kita untuk menguburkannya begitu, dia buang saja di Sungai Gangga begitu. Kemudian dibuang kita mau di Sungai Gangga. Ya, begitu dibuang, beliau menyeberang ke Santipur, tempat Adwaita Acharya. Begitu sampai di sana beliau bangun lagi, keluar berenang dari air dan menari lagi begitu. Ya, Krishna lagi. Nah, ketika kemudian mereka mendengarkan bahwa Haridas Thakur tidak meninggal dan masih tetap segar dan mengucapkan nama suci, baru mereka menyadari bahwa Haridas Thakur adalah sadhu yang sesungguhnya. Karena itu mereka kemudian datang kepada Haridas Thakur dan mohon maaf. Ya. Jadi itu kisah, cerita dan contohnya bagaimana yang telah dapat channel. Ya. Jadi kalau kita tidak ingin bertengkar sama di antara para penyembah, kalau ada yang memarahi satu sama lain, ya terima kasih saja. Suksma Prabu, Suksma Mataji atas nasihatnya, atas karunia-Nya. Itu aja disampaikan. Kalau kita ikut bereaksi lebih keras lagi, seperti tadi jelaskan, ya, yang memarahi kita hanya mengeluarkan 5 kalimat, kita membalasnya dengan 10 kalimat begitu, ya. Maka kita yang double kesalahannya kan, ya. Ya. Jadi kira-kira untuk pagi ini cukup di sini, sudah hampir 2 jam, ya kurang ya, 1,9 jam. Silakan kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ya. Itu kalimat tidak ada api sulicena tarar iwasa isnuna itu, kalau biasanya kita baca itu, kenapa tidak ada api sulicena tarar api saisnuna itu? Ya. Ada perbedaan itu? Ya, artinya sama saja Prabu. Itu ya. Ya, karena Bhakti Thakur menggunakan tarar iwasa isnuna. Ya, ya. Ya. Jadi artinya sama. Jadi toleransi seperti sebatang pohon, ya. Atau lebih toleransi, ya, lebih toleransi dari sebatang pohon gitu istilahnya. Ya. Iwa dengan api itu sama ya? Ya sama. Ada sedikit toleransi seperti sebatang pohon. Atau lebih toleransi dari sebatang pohon artinya gitu. Lebih toleransi gitu. Ya. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Nih, terus. Dalam hal seperti yang dijelaskan kadang kita menemukan kendala. Iya. Ya, entah dari usia ataupun bagaimana biar mereka itu bersama-sama bekerja dalam kesadaran Islam ini. Kita ingin mereka itu baik, tidak ada pertengkaran. Iya. Tapi entah bagaimana kita selaku pemimpin juga tidak bisa melerai itu. Iya. Jadi kita merasa bersalah juga, karena reaksi itu otomatis kita semua yang mendapatkan. Iya. Terus bagaimana solusinya agar kita juga tidak seperti yang bilang itu lari dari Iya. itu pilihannya begitu, menyelamatkan diri begitu. Iya. Ya.
Karena itu kalau kita sungguh-sungguh menyadari dan mempraktikkan ajaran si Chaitanya Mahaprabhu ini, ya, pasti kita akan bisa bertoleransi seperti itu. Ya. Memang ini sulit karena kita belum beriman murni kan, ya. Karena itulah kita harus saling menjaga satu sama lain, saling mengendalikan diri masing-masing seperti itu. Jangan cepat emosian, ya. Dalam menanggapi suatu masalah juga harus dengan tenang seperti itu. Ya. Kalau ada perselisihan antara penyembah begitu, maka adalah kewajiban guru ataupun pemimpin atau presiden temple untuk menyelesaikan itu. Panggil mereka berdua dan ya, berusaha didamaikan. Dan juga di dalam upadesa mereka kan kita diajarkan di sana, ya, 6 tingkah yang didasarkan atas cinta kasih, ya, di antara para penyembah kan, Darati, Prati, Girinati, Guhyam, Akyati, Kristati, Mungti, Bajayati, Caewa, Sadwidam, Priti, Laksana. Jadi ini 6 tingkah laku yang didasarkan atas cinta kasih. Priti artinya cinta, ya, yaitu saling menerima, ya, saling menerima dan memberikan hadiah, atau saling menerima dan memberikan pesan, membuka hati secara rahasia. Nah ini yang disebut dengan membuka hati secara rahasia. Kalau kita memiliki sebuah masalah yang tidak bisa kita pecahkan sendiri, kita harus datang kepada atasan kita, pada penyembah yang lebih senior ataupun pada guru, dan mengungkapkan masalah itu di sana dengan kerendahan hati, dengan serius seperti itu, sehingga ya yang menjadi penanggung jawab guru ataupun presiden temple dan sebagainya ataupun penyembah senior dapat memberikan solusi yang terbaik seperti itu, ya. Jadi ini cara yang diajarkan, ya. Kemudian saling menerima dan memberikan hadiah, kan seperti itu dirasa, ya. Guhyam maka titik cati artinya ada yang bertanya secara rahasia dan memberikan jawaban juga secara rahasia seperti itu, ya. Ya. Jadi inilah yang sikap yang baik diantara sesama penyembah. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan hadiah yang besar seperti dalam bentuk benda materi seperti itu, kita bisa saling berbagi pesanan, ya, ataupun saling melayani ketika pesan seperti itu. Ini juga cara untuk mencairkan suasana dan merekatkan hubungan satu sama lain di antara para penyembah seperti itu, ya. Jadi harus kita selalu ada, ya, ingin harus mencari permasalahan sebenarnya, apa penyebabnya, kenapa penyembah itu sampai ngabul atau apa dan sebagainya seperti itu. Jadi presiden temple harus mencari solusinya seperti itu, ya. Kan semuanya sangat sulit sekali untuk membuat orang menjadi penyembah kan, ya. Tapi kalau sudah menjadi penyembah dan kita tidak bisa memeliharanya dengan baik, maka kita yang salah, gitu, ya. Tadi kita tanggung jawab manajemen, bagaimana ataupun para penyembah sendiri bertanggung jawab untuk menuntun para penyembah yang lebih junior untuk mereka bisa maju bersama-sama dalam bakti ini, gitu. Tidak ada yang menderita kecemasan ataupun bullying seperti itu kan tidak boleh ada di kalangan penyembah seperti itu kan, ya. Tapi kalau betul-betul sloka ketiga dari Sisastaka ini, ajaran si Chaitanya Mahaprabhu, semua penyembah bisa memahaminya, kemudian mengertikannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, pasti hubungan di antara para penyembah dan pelayanan dan sebagainya akan berjalan dengan baik seperti itu, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Betul. Ini hubungan dengan kegiatan kami di sini sebagai petani, Ya. karena umumnya kerja sawah, kerja kebun, tentunya kami pasti melakukan hal yang membunuh atau apa, Ya. binatang-binatang yang
bagaimana untuk mengurangi reaksi dari kegiatan kami itu? Kita niat sadahari, terus mengucapkan nama suci. Ya kan pernah juga waktu di Palmaran ada di Bali ada penima yang bertanya seperti itu kan. Ya. Jadi jawabannya sama, karena ketika kita melakukan kegiatan pasti ada secara tidak sengaja kita akan melakukan menyakiti ataupun membunuh makhluk yang lainnya. Karena itu kita punya tradisi di Bali melakukan pancayanya, pancasuna, yaitu kita melaksanakan korban suci ataupun kesemuan di 5 tempat yang kita secara tidak sengaja melakukan pembunuhan. Itu maksudnya. Di tungku kita untuk ngejot ataupun motong tangan seperti itu kan. Artinya di tungku itu kita membakar kayu api, pasti ada ya tetani atau apa ya serangga kecil yang terbakar seperti itu. Yang kedua di tempat air, ketika kita menuang air ataupun masak, ya, pasti ada makhluk-makhluk yang tidak tahan untuk dengan air, ya tenggelam di sana dan mati seperti itu. Ya. Karena itu kita ngejual di tempat air juga. Kemudian di bumi, di lantai, di halaman seperti itu. Ketika kita berjalan, ya tanpa sengaja pasti ada semut atau apa binatang-binatang kecil yang kita injak. Ya. Karena itu kita ngejak baturan dengan ibu pertiwi seperti itu agar kita dimaafkan. Ya. Kemudian disapu. Ya. Kalau kita menyapu kan juga pasti ada ya semut-semut ataupun binatang-binatang kecil yang tidak kita lihat dan kita sapu dan akhirnya mati seperti itu. Karena itu jelaskan ini pancasuna, suna artinya pembunuhan. Kita melaksanakan pancaya, ya ini jelaskan di dalam apa namanya di dalam buku kitab suci kita, yaitu apa Dharma Sastra, ya. Itu jelaskan di sana seperti itu. Baik, karena itu sebagai seorang grihasta paling tidak kita melakukan pancaya ini. Ya. Tapi kita sudah sebagai penyembah, ya, itu masih bisa dilakukan dengan membagikan mahaprasada. Dan setelah mempersembahkan nasi ataupun apa yang kita persembahkan itu kita pakai ngejawab dan sebagainya. Ya. Atau kalau tidak mampu seperti itu, kalau kita sudah ya memuaskan Krishna Tusta Jagat Tusta, semuanya sudah dipuaskan seperti itu. Ya. Nah ini adalah sebagai kewajiban sosial kita kepada lingkungan, kepada masyarakat dan sebagainya yang harus kita lakukan juga seperti itu. Dan urusan kita yang paling utama adalah dengan Krishna seperti itu. Ya. Dan juga karena gitu kajian petani seperti itu, karena itulah kita juga harus selalu melaksanakan niatnya. Ya. Kita orang Bali kan selalu penuh dengan niatnya seperti itu. Ya, niatnya itu sudah bagus untuk mengurangi ya kegiatan kita yang berdosa seperti itu. Ya. Nah. Kita akhiri sampai sini ya. Sisi Gauranga Prabu Krishna Prema Pradata Ki, Sisi Chaitanya Charitamrita Ki, Srimad Bhagavatam Purana Ki, Gita Mahapanisa Ki, Sisi Gauranita Ki, Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi Ki, Jaya Srila Prabhupada Ki, Srila Gurudev Ki. Segala pujian pada penyembah yang ada di sini. Segala pujian pada semua penyembah. Segala pujian pada Sri Guru Sri Gauranga Nitai Guru Premanandi Hari Guru.